Udah saya tes juga untuk daya semprotnya, ternyata daya semprotnya luar biasa, deras banget. Terus juga dari segi build quality-nya ini bagus ya, build quality-nya bagus, tahan panas juga. Dan saya pasangin di motor Scoopy Donut teman saya. Walaupun memang secara settingan ini kurang rekomen ya. Halo guys, bertemu lagi bersama saya Gunandi Wijaya. Selamat datang di channel GW88. Di video kali ini saya mau menceritakan pengalaman kemarin nyervis motor teman saya yang Scoopy Donut atau motor Honda KOJ. Memang kalau motor Honda KOJ itu banyak banget yang mengeluhkan kalau dipakai beberapa bulan mungkin atau setahun itu berbet di bagian bawahnya ya. Jadi buat tenaga bawahnya itu berbet. Seperti yang motor teman saya ini ketika digas pertama itu berbet parah. Dan teman saya juga jengkel kemarin ke bengkel, ke sana ke sini, motornya nggak sembuh, malah keluar uang banyak, bongkar ini itu, malah misalnya nggak ada solusi dan memang nggak ada kesembuhan untuk motornya gitu ya. Jadi teman saya udah pusing ya. Terus dia nelpon saya untuk bisa nggak sih kamu tolong cekin dan analisa kenapa motor saya ini berbet. Yang anehnya tuh kayak gini. Jadi kalau motornya itu kalau pertama dinyalain ya normal ya. Terus tapi kalau misalnya digas awal itu motornya berbet. Tapi kalau motornya udah panas, motornya malah normal gitu ya. Berbetnya itu langsung hilang. Nah memang untuk kendala motor KOJ atau Honda 110 ini beberapa pengalaman dari teman-teman saya yang cerita, memang motor Honda yang 110 itu memang buat settingan ECU-nya disetting oleh pabrikannya itu irit banget. Jadi memang ada beberapa cara untuk mengakali atau menyembuhkan gejala berbet ini di motor Honda yang 110. Solusi yang pertama untuk menghilangkan berbet di motor Honda yang 110 cc itu di mapping ulang atau di remap ulang. Nah untuk remap ulang ini memang nggak bisa dilakukan di bengkel resmi. Jadi kalian harus cari bengkel custom yang bisa nge-mapping ulang, yang tujuannya nge-mapping ulang itu untuk memberikan settingan debit bensinnya itu dikasih boros sedikit dibanding setelan mappingan awal dari pabrikan. Nah buat mappingan ini karena harus menggunakan laptop ataupun komputer, karena memang secara pengaplikasiannya, cara penggunaannya itu harus menggunakan aplikasi ya, dan aplikasinya itu biasanya berbayar. Maksudnya itu, jadi si aplikasinya berbeda dibanding aplikasi yang ada di bengkel resmi. Jadi ibaratnya kalau di HP mah, ini kita di wipe ya, atau mode factory reset, jadi nanti kita custom ulang si setelan ECU-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian bisa menggunakan injektor yang lebih boros dibanding injektor bawaannya. Kalau bawaannya si motor Honda itu biasanya untuk Matic 110 cc di 6 hole ya, 6 hole 110 cc. Jadi kalian bisa cari injektor yang ukurannya sama 6 hole, cuman untuk cc yang lebih tinggi. Misal untuk cc 125, 130, 135. Nah itu adalah salah satu opsi yang kedua. Ataupun kalian bisa memang mengganti semua partnya ya, menggunakan injektor Vario 125 dan sensor TPS yang Vario 125. Tapi kalau sensor TPS biasanya jarang sih ya. Rata-rata motor berbet di Honda Matic yang 110 itu dari injektor atau debit bensin yang terlalu irit untuk tenaga bawahnya. Nah kemarin saya udah nyobain injektor HM1 karena memang kebetulan saya beli banyak kemarin ya, dan saya pasangin di motor Scoopy Donut teman saya. Walaupun memang secara settingan ini kurang rekomen ya, karena harusnya itu menggunakan yang 6 hole 125 cc. Tapi di sini saya karena memang nggak punya injektor yang 6 hole 125 cc ataupun injektor Vario 125, jadi saya menggunakan yang 8 hole 130 cc. Dan motornya langsung sembuh, motornya langsung nggak ada berbet lagi. Kesimpulannya apa? Ya, dari injektor HM1 ternyata saya sangat takjub dengan performanya ya.
Performa dari injektor HM1 ini dari segi debit bensin, dari segi semprotannya ini luar biasa ya. Untuk injektor kelas menengah, kelas pelajar, injektor yang memang secara budget ini budget BPJS ya, ini murah banget. Tapi dari segi performa, dari segi kualitas, ini saya kaget ya untuk dari injektor HM1 ini. Udah saya tes juga untuk daya semprotnya, ternyata daya semprotnya luar biasa, deras banget. Terus juga dari segi build quality-nya ini bagus ya, build quality-nya bagus, tahan panas juga, tenang. Jadi buat kalian yang membeli injektor HM1 takut injektornya meleleh dan lain-lain, ini nggak akan terjadi karena HM1 ngasih build quality yang build quality-nya itu bagus gitu ya. Oke, ini dia untuk injektor dari HM1 yang harganya bener-bener harga budget pelajar. Jadi untuk packagingnya seperti ini ya. Jadi kalau kalian nanti beli, di dalamnya itu si injektornya disempilin di sini ya. Ini juga untuk packingnya bagus, jadi aman kalau kalian beli. Dan ini warnanya merah. Ini merahnya lebih ke merah muda, warna merah cerah ya. Ini yang saya pegang ada 8 hole 145 cc. Jelas ini buat motor Vario ya 150 ataupun motor Vario yang 125 tapi udah naik cc ya. Nah, jadi untuk penampilan sama aja sih ya. Untuk kayak injektor mah Honda mah sama-sama aja gitu. Terus juga untuk dari plate-nya di sini bisa kalian lihat secara detail. Jadi itu tuh menggunakan gold plate. Bagus ya. Nice job untuk HM1 yang secara sensor injektor ini sudah menggunakan teknologi gold plate. Bang, emang bedanya apa gold plate dan silver plate? Sebetulnya gold plate ini dia itu lebih tahan panas ya. Jadi ini keren banget HM1. Terus juga untuk dari bagian injektor di sini udah dikasih sealnya, jadi aman banget. Ini bener-bener PNP, tinggal kalian pasang, nggak perlu beli lagi seal o-ringnya ya. Nah, jadi untuk penampakan dari injektornya ya, bisa kalian lihat untuk dari hole-nya, ini hole-nya cukup lumayan besar dibanding dengan hole standarnya. Jadi ini cocok banget untuk menggantikan injektor-injektor yang memang bawaan Honda itu dari segi umurnya tidak tertebak ya. Nah, cuman ini karena budgetnya budget pelajar nih. Jadi kalian jangan berekspektasi tinggi juga kalau misalnya kalian pakai produk HM1 bisa enak atau gimana ya. Ya pasti jelas enak ya. Cuman kan namanya si barang-barang yang secara harga itu harga pelajar, pasti ada konsekuensi, entah mungkin nanti settingannya jadi ngaco, harus di reset ulang. Jadi ini nggak akan mungkin langsung PNP secara setelannya. Jadi kalau pemasangan mah ini bener-bener PNP. Cuman untuk settingan harus kalian sesuaikan lagi, ataupun nanti bisa kalian di mapping ulang, di remap ulang, ataupun nanti kalian bisa juga disesuaikan juga dengan di reset untuk bagian ECU-nya ya, di reset kembali lagi gitu ya. Karena kan kalau biasanya injektor-injektor murah itu suka ada kendala dari settingan resetnya. Jadi kalau lebih enaknya kalian udah ganti injektor dari HM1 ini kalian dyno ya. Jadi biar nemu pasnya ini si injektornya itu di settingan berapa untuk debit bensinnya. Oke guys, paling segitunya untuk video kali ini seputar saya pasangin injektor ini di teman saya, dan semoga rekomendasi injektor ini bisa menjadi solusi kalian yang lagi nyari spare part motor murah. Bang, kenapa sih akhir-akhir ini banyak banget nge-review spare part HM1 atau spare part yang murah? Ya karena saya lagi bikin playlist baru, saya pengen bikin rekomendasi spare part yang harganya terjangkau tapi kualitasnya baik. Sebetulnya udah banyak banget saya beli ya, jadi nanti bakal saya review satu persatu. Semoga ini menjadi bahan pertimbangan kalian untuk mencari spare part yang harganya murah. Jadi daripada kalian beli ya, mending kalian tonton video saya karena saya udah beli dan nge-review buat kalian. Oke, saya Gunadi Wijaya, mohon pamit, sampai ketemu di video selanjutnya.